traktus digestivus pada unggas atau tepatnya pada itik. Nah, yang pertama itu di cavum oris. Cavum oris itu ataupun mulut itu tempat masuknya makanan. Nah, di cavum oris itu terdapat kelenjar saliva yaitu ataupun kelenjar ludah yang dimana terdapat di bagian rongga mulut. Nah, kelenjar saliva ini dia itu mengeluarkan mukosa ataupun lendir yang berfungsi untuk melumasi makanan. Nah, di kelenjar saliva ini juga yaitu terdapat enzim amilase yang berfungsi untuk memecah pati ataupun karbohidrat. Nah, dari cavum oris ini beralih ke esofagus ataupun kerongkongan. Nah, di esofagus ataupun kerongkongan ini berfungsi untuk penyaluran pakan dari paruh menuju ke crop ataupun tembolok melalui gerak peristaltik. Nah, setelah di crop ataupun tembolok ini berfungsi untuk penyimpanan makanan sementara sebelum disalurkan ke proventriculus. Nah, di proventriculus ini disitulah terjadi pencernaan makanan secara enzimatis dan juga sekresi asam lambung oleh HCl dan juga enzim pepsin. Nah, setelah dari proventriculus ini beralih ke gizzard ataupun ampela. Nah, di gizzard ataupun ampela ini berfungsi untuk memperkecil partikel makanan yang dibantu kalau pada unggas itu biasanya dia itu akan memakan kerikil kecil ataupun pasir untuk dapat mencerna secara halus di bagian di bagian ampelanya ini. Lalu sebelum itu di bagian intestinum tenue yaitu di duodenum itu terdapat di bagian sela-selanya itu pankreas. Nah, di duodenum ini berfungsi ini merupakan usus halus yang bagian utama dan dia itu berfungsi untuk mencerna makanan yang dibantu oleh enzim pankreas dan juga empedu pada hati. Nah, setelah itu enzim pankreas ini berfungsi untuk mencerna protein, lemak dan juga karbohidrat. Nah, dari duodenum itu lalu kita beralih ke jejunum. Nah, jejunum ini merupakan penyerapan zat sisa yang dilakukan oleh duodenum tadi. Nah, kemudian itu di ileum. Ileum merupakan penyerapan makanan melalui jaringan villi-villi. Nah, di sini itu zat makanan itu akan berubah warna menjadi agak hitam ataupun agak kehijauan pekat. Kemudian kita beralih ke seka ataupun sekum. Nah, seka ataupun sekum ini ada dua bagian. Nah, itu dia berfungsi untuk fermentasi pakan berserat. Nah, oleh mikroorganisme. Nah, hasil dari fermentasi itu disitulah nanti ada bagian-bagian vitamin pada bagian tubuh hewan. Kemudian itu lanjut ke kolon. Nah, di kolon ini berfungsi untuk penyimpanan kotoran sementara. Nah, selanjutnya itu di rektum. Rektum ini untuk penyerapan air dan juga pemadatan kotoran-kotoran yang akan dikeluarkan di kloaka. Nah, dan terakhir itu adalah kloaka. Kloaka itu ada 3 fungsinya. Yang pertama itu pencernaan, lalu sebagai urinasi dan juga yang terakhir itu sebagai reproduksi. Sekian.